Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Alvan Faisal Syah, NIM 1311981. Saya dari Universitas 17 Agustus, Unpad Surabaya, dengan dosen pembimbing Christopher Lagin Kladen SHMH. Saya akan menjelaskan tentang PLKH litigasi pidana dengan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Acara sidang pengadilan menurut KUHP pidana dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu acara pemeriksaan biasa dengan pasal 152 sampai pasal 202 KUHP pidana, yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya tidak mudah serta penerapannya hukumnya tidak mudah serta melawan hukumnya yang tidak sederhana. Dengan bentuk kedua, acara pemeriksaan singkat, yaitu dari pasal 203 sampai 204 KUHP pidana, yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta sifatnya melawan hukum sederhana. Untuk bentuk yang ketiga, acara pemeriksaan cepat, dari pasal 205 sampai 215. Acara pemeriksaan cepat dibagi dua, yaitu tindak pidana ringan atau disebut tipiring yang diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa penjara. Acara pemeriksaan cepat dari pasal 205 sampai 215. Acara pemeriksaannya cepat dibagi dua, yaitu tindak pidana ringan tipiring atau diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumnya berupa penjara. Untuk selanjutnya, proses persidangan. Hakim ketua membuka sidang atau sidang perkara, dan masyarakat atau umum boleh menghadiri sidang, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Untuk yang kedua, memerintahkan penuntut umum untuk menghadiri terdakwa ke dalam ruang sidang. Apabila terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak. Untuk yang ketiga, pemeriksaan identitas terdakwa. Nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Untuk selanjutnya, yang keempat, memperingati terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu didengar dan dilihat dalam persidangan. Untuk selanjutnya, kelima, memerintahkan penuntut umum untuk membaca surat dakwaan. Setelah penuntut umum selesai membaca surat dakwaan, maka hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa mengerti atau tidaknya terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa akan menanggapi surat dakwaan atau tidak. Tidak menanggapi, maka dilanjutkan dengan pembuktian. Menanggapi, terdakwa atau penasihat hukum ajukan keberatan atau eksepsi. Proses selanjutnya tergantung putusan setelah terhadap keberatan atau eksepsi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan, tugas, dan tanggung jawab hakim pengadilan negeri dalam bidang manajemen peradilan, yaitu membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Selanjutnya, melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi, perkara perdata, dan pidana, serta pelaksanaan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dan melaporkan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan pengamatan atau kimwasmat terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga permasyarakatan dan melaporkan kepada MA atau Mahkamah Agung. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan negeri yang ditugaskan kepada serta atau meneruskan kepada keputusan hukum. Dalam bidang perdata, yaitu menetapkan hari sidang, membuat catatan pikiran pada berita acara dan putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting, bertanggung jawab atas pembuatan
atau kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum hari sidang berikutnya. Selanjutnya, dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangannya. Selanjutnya, mengumumkan pendapat dalam musyawarah dan menyiapkan dan menafarkan naskah putusan lengkap untuk dibicarakan, menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, dan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan di pengadilan negeri yang ditugaskan kepadanya dalam bidang pidana, yaitu menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa, serta menetapkan terdakwa ditahan atau dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, serta bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya, serta mengemukakan pendapatan dalam musyawarah, dan menyiapkan dan menafkarkan naskah putusan lengkap untuk dibicarakan. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan serta memproses permohonan gerasi dan mempelajari mendiskusi secara berkala keputusan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Jadi alur perkara pidana yaitu: pertama, jaksa melimpahkan berkas kepada pengadilan negeri melalui panitera muda pidana, dan panitera muda pidana memberikan tanda tangan pelimpahan berkas. Selanjutnya, petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan seluruh formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Selanjutnya, panitera memberikan berkas perkara, dan ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim dalam waktu 3 hari kerja. Setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti. Untuk proses selanjutnya, petugas pendaftaran memberikan berkas perkara kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk, dan ketua majelis hakim memberikan berkas dan mempelajari perkara, menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya berkas dari ketua pengadilan negeri. Selanjutnya, para pihak hadir pada jadwal yang telah ditentukan pada sidang pertama, dan jaksa penuntut umum memberikan terdakwa jadwal persidangan dan menghadiri terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan. Dan panitera pengganti menerima berkas perkara dan memberikan salinan-salinan penetapan sidang pertama kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirinya, dan hakim anggota untuk mempelajari proses perkara. Selanjutnya, syarat-syarat penting dari suatu putusan pidana yang benar, yaitu putusan, contoh nomor perkara, dan PN pengadilan negeri dari mana. Selanjutnya, ira-ira, pembukaan putusan, identitas terdakwa, status penahanan atau tidak ada penahanan, didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi, entry point PN tersebut setelah mendengar, riwayat tuntutan, surat dakwaan, alat bukti, keterangan terdakwa, barang bukti, menerangkan fakta yang terbukti, uraian unsur-unsur delik, terbuktinya tidak pidana, pertimbangan atas pembelaan, berat atau ringan pidana yang dijatuhkan, pemotongan penangkapan dan masa penahanan dari tidak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, status barang bukti, pasal yang menjadi dasar putusan, amar putusan, dan penutupan putusan.
Tata cara praktek persidangan perkara pidana. Adapun personil yang mempunyai peran dalam proses persidangan perkara pidana adalah majelis hakim, jaksa penuntut umum atau yang disebut JPU, penasihat hukum, panitera pengganti, terdakwa. Selain personil tersebut, di atas ada juga tugas yang mendukung kelancaran jalannya suatu persidangan, yaitu juru sumpah, juru panggil, petugas pengawalan, dan petugas keamanan. Tata cara dan tata sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Untuk sidang perkara pertama, majelis hakim memasuki ruang sidang dan pemanggilan terdakwa masuk ke ruang sidang. Selanjutnya, pembacaan surat dakwaan. Setelah itu, pengajuan eksepsi atau keberatan, serta pembacaan atau pengucapan putusan. Untuk sidang kedua, yaitu sidang pembuktian. Yang pertama, pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, pembuktian oleh terdakwa atau penasihat hukum. Yang ketiga, pemeriksaan pada terdakwa. Untuk selanjutnya dilanjut ke sidang ketiga, yaitu sidang pembacaan tuntutan dan tanggapan. Yaitu yang pertama, pembacaan tuntutan atau requisitor. Yang kedua, pengajuan atau pembacaan nota pembelaan atau yang disebut pledoi. Yang terakhir adalah sidang pembacaan putusan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.